Aparat pemburu koruptor sedang jadi topik pembicaraan karena baik Badan Intelijen Negara maupun Polri telah berhasil menangkap buron koruptor kelas kakap. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jika membahas tentang korupsi di negara kita ini, tidak akan ada habisnya. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Upaya pemerintah untuk meminimalisir meluasnya tindak pidana ternyata belum membuahkan hasil yang signifikan. Pelaku korupsi dapat melakukan perjalanan dengan seenaknya tanpa ada hukuman yang berarti yang didapatnya. Memang tidak mudah untuk mengurangi korupsi, tetapi harus ada cara bagi kita untuk melakukannya. Dalam pemberantasan korupsi perlu memberikan efek jera. Selama ini hukuman bagi koruptor dianggap lebih. Lucunya, negara ini dibarengi dengan derasnya laju pandemi COVID-19. Ketika kita bingung bagaimana bertahan dalam situasi dan kondisi saat ini, perekonomian yang sedang krisis, menipis bahkan turun drastis, mereka adalah pejabat tinggi yang mencari celah untuk bisa merebut uang rakyat dan mencari keuntungan pribadi. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, serta yudikatif. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi UNCAC, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi UNCAC 2003. Pada tahun 2011 Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh negara peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk menyusun klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan. Akan saya bicarakan selanjutnya. Ini adalah negara favorit buron koruptor kakap. Ini menarik bahwa sesungguhnya pemerintah sudah tahu persis bahwa Singapura misalnya merupakan salah satu wilayah, salah satu tax haven juga, pelarian utama untuk para buron-buron kelas kakap dan misalnya juga tersangka-tersangka ingin melarikan diri karena kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi di sana. Begitu sulit memang kita untuk meraih kebijakan ataupun kesepakatan ekstradisi dengan negara Singapura karena syarat mereka juga terlalu berat yang menyinggung kedaulatan Indonesia, sehingga ketika negosiasi diplomatik terus dilakukan agak sulit karena Singapura menjadi salah satu surga untuk para buron koruptor. Mereka bisa tinggal di sana, mereka asetnya bisa disimpan di sana, atau ke Swiss misalnya. Jadi ini agak sulit. Tetanggaan memang, kalau kita naik pesawat terbang juga hanya sekitar 1 jam atau kurang dari 2 jam, namun ternyata begitu gampang untuk melarikan uang negara ataupun melarikan uang yang berpotensi merugikan negara ke Singapura. Selanjutnya kita lihat adalah Hong Kong juga menjadi salah satu tempat favorit. Tiongkok seperti bagaimana Samadikun juga ditangkap juga ada di Hong Kong. Selanjutnya adalah Kanada dan Amerika Serikat. Australia juga salah satunya. Kita lihat ini tempat bermukim yang paling dekat dengan Indonesia, paling nyaman untuk koruptor, apalagi buron koruptor untuk memasukkan aset mereka di sana, untuk tinggal di sana. Harusnya pemerintah Indonesia bisa memetakan ini. Saya yakin bisa lebih, saya rasa pasti bisa lebih spesifik lagi dibandingkan apa yang kita presentasikan.